Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channelnya Mina Yuliana. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Like and share ke sosial media kalian jika kalian anggap video ini bermanfaat. Bagi teman-teman, terima kasih Mina ucapkan kepada teman-teman yang tetap stay di channelnya Mina. Dan untuk video kali ini berkaitan tentang jurusan Mina atau prodi Mina, yaitu prodi fisika. Jadi untuk video kali ini Mina akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan angka penting beserta pengoperasiannya dan contoh soalnya. Oke, langsung saja ya. Videonya jangan di skip biar teman-teman juga dapat ilmunya. Dan nanti ilmunya bisa disalurkan ke orang lain juga. Terima kasih. Langsung saja ya, untuk yang pertama ini kita akan menjelaskan dulu. Kakak akan menjelaskan angka penting itu seperti apa gitu. Nah, di sini sudah kakak tuliskan, angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan satu angka di bagian akhir yang dinamakan dengan angka taksiran. Nah, berbicara mengenai angka taksiran, di sini nanti akan ada soal terkhususnya ya untuk angka taksiran ini, nanti kakak akan jelaskan. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu aturan-aturan dalam angka penting. Nah, di sini terdapat 5 aturan angka penting ya. Yang pertama di sini, semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita langsung ke contohnya ya. Di sini ada contohnya 422,358. Nah, di sini sesuai dengan aturan yang pertama, semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, di contoh ini nggak ada angka 0-nya ya. Berarti semuanya adalah angka penting. Di sini terdapat 6 angka, berarti jawabannya adalah 6 angka penting. Nah, lanjut yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, Kak, maksudnya seperti apa gitu. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Di sini ada 250,024. Karena 0,0, 0-nya berada di tengah angka yang bukan 0, di sini 25 dan 24, berarti 0 yang di tengah ini dianggap angka penting, termasuk angka penting. Jadi semua angka yang tertulis di sini adalah angka penting. Nah, berarti 6 angka penting. Nah, adik-adik sampai sini paham ya? Nah, untuk yang ketiga di sini pada angka desimal kurang dari 1. Angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Nah, di sini maksudnya apa ya, Kak? Seperti apa gitu. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Di sini ada 0,045. Nah, kenapa di sini ditulis berarti 2 angka penting? Karena di sini hanya ada 2 angka penting. Kenapa? Karena 0 sebelum dan 0 sesudah koma dianggap angka tidak penting atau tidak termasuk angka penting. Nah, sesuai dengan aturan yang ketiga ya, angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Jadi di sini yang termasuk angka penting hanya 4 dan 5 saja. Berarti 2 angka penting saja. Mudah kan? Nah, pasti adik-adik sudah paham ya. Nah, langsung ke nomor 4. Angka desimal lebih dari atau sama dengan 1, angka 0 sesudah koma termasuk angka penting. Nah, di sini contohnya 2,000. Nah, di sini berarti semuanya termasuk angka penting ya. Karena 0 yang di belakang koma ini lebih dari 1. Di sini ada 3 nolnya. Berarti di sini semua angka yang ada di contoh ini termasuk angka penting. Berarti
4 angka penting. Pintar. Nah, lanjut ya yang kelima. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini ada 2 contohnya ya. Nah, contoh yang pertama di sini ada 1,00. Nah, di sini semuanya termasuk angka penting ya. Karena di belakang koma ada 2 nol atau lebih dari 1 nolnya. Sehingga yang ini semuanya termasuk angka penting. Nah, lanjut yang kedua ya. 0,0200. Nah, 0,0 ini termasuk angka yang tidak penting atau tidak termasuk angka penting ya. Karena 0,0 atau 0 sebelum koma dan setelah koma tidak termasuk angka penting. Sama dengan peraturan yang ketiga. Namun, setelah angka 2 ada 2 angka nolnya. 0, 0. Sesuai dengan aturan angka 5, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Berarti yang termasuk angka penting di sini yang mana? Nah, yang termasuk angka penting yaitu 200, berarti 3 angka penting. Nah, angka 0 ingat peraturan atau aturan yang kelima ini, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, yang 2 ini bukan angka 0 ya. Nah, sehingga 0 yang di belakang 2 ini termasuk angka penting. Berarti untuk contoh yang keduanya ini terdapat 3 angka penting saja. Nah, paham sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk poin yang kedua ini, di sini ada operasi hitung dalam angka penting. Yang pertama ada operasi pembulatan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, apabila angka lebih dari 5, angka tersebut dibulatkan ke atas. Nah, maksudnya di sini contoh 4,327. 27 ini kita bulatkan menjadi 3. Kenapa? Karena angka taksiran atau angka yang terakhir di sini lebih dari 5. Sehingga 27 ini dibulatkan menjadi 3. Maka hasilnya 4,33. Nah, mudah ya. Lanjut untuk yang kedua. Apabila angka kurang dari 5, angka tersebut dibulatkan ke bawah. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi lebih dari 5, nah kalau yang kedua ini kurang dari 5. Contoh 4,412. Nah, di sini angka taksirannya 2 atau angka terakhirnya 2. Karena kurang dari 5, maka ini dibulatkan ke bawah sehingga hasilnya menjadi 4,41. Angka 2-nya hilang ya. Oke, lanjut yang ketiga. Apabila angka hasil perhitungan tepat sama dengan angka 5, angka akan dibulatkan ke atas jika sebelum angka 5 merupakan bilangan ganjil. Adapun angka akan dibulatkan ke bawah jika angka sebelum 5 merupakan bilangan genap. Nah, di sini kata kuncinya kalau sebelum angka 5 adalah bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas. Nah, sebaliknya kalau sebelum angka 5 terdapat bilangan genap, maka akan dibulatkan ke bawah. Contoh 2,475. Nah, ini sebelum angka 5 ada angka
7. Nah, angka 7 ini termasuk bilangan ganjil. Maka ini akan dibulatkan menjadi 8. Nah, 2,48. Nah, seterusnya di sini ada contoh juga untuk 2,465. Nah, di sini sebelum angka 5 terdapat bilangan genap, maka akan dibulatkan ke bawah sehingga angka 5-nya hilang dan hasilnya menjadi 2,46. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, lanjut ya. Di sini ada bagian pengoperasian yang kedua, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada keterangannya, banyaknya angka penting pada hasil pengukuran dan penjumlahan ditentukan oleh bilangan dengan angka yang paling sedikit di belakang koma. Nah, contoh di sini untuk pengurangan ada 468,395. Nah, 5 ini sebagai angka taksirannya dikurangi dengan 415,21. Nah, langsung saja ke sini ya. Nah, di sini angka taksirannya ada di 5 dan 1. Nah, secara umum, cara pengoperasiannya secara umum di sini hasilnya ada 53,185. Nah, jika kita tulis menggunakan aturan operasi pengurangan angka penting, maka hasilnya adalah 53,18. Nah, kenapa 5-nya hilang? Karena di sini angka penting di belakang koma paling sedikit, yaitu 2 angka penting di belakang koma. Ya, di sini ada 2 angka penting di belakang koma, sehingga 5 taksiran ini dan terdapat 1 taksiran aja, 1 angka taksiran saja. Di sini ada 1 angka taksiran, di sini juga 1, jadi yang 5 ini dihilangkan. Nah, sampai sini paham? Nah, lanjut untuk yang kedua di sini penjumlahan bilangan 273,12. Nah, 2 ini sebagai angka taksirannya atau angka terakhir. Dan yang kedua ini 15,4. 4 ini sebagai angka taksirannya dan selanjutnya 8,23. Nah, lanjut. Di sini sudah tertera di bawahnya. Ini angka taksiran, dan angka taksiran. Di sini yang paling sedikit angka penting di belakang komanya yang mana? Nah, yang ini ya. Karena di sini terdapat 1 angka penting di belakang koma yang paling sedikit. Kalau ini 2, jadi yang paling sedikit ini. Ingat kata kuncinya di sini. Untuk hasil pengukuran dan penjumlahan ditentukan oleh bilangan dengan angka yang paling sedikit di belakang koma. Maksudnya angka penting yang paling sedikit di belakang koma. Nah, secara umum untuk pengoperasian penjumlahan ini hasilnya 296,75. Namun, jika kita menggunakan hasil aturan operasi penjumlahan angka penting, maka hasilnya 296,8. Nah, kenapa hasilnya 8? Karena di sini terdapat bilangan ganjil sebelum angka 5.
Nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya, pembulatan yang tadi. Ini tepat angka 5 dan sebelum angka 5 adalah bilangan ganjil yaitu 7. Ingat, kalau sebelum angka 5 terdapat angka ganjil, bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas. Jadi hasilnya ini 8 dan 296,8 gram. Nah, mudah kan? Nah, lanjut ya. Di sini ada bagian pengoperasian yang ketiga. Di sini pengoperasian pada perkalian dan pembagian. Nah, ada keterangannya juga ya. Hasilnya memiliki jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting paling sedikit pada salah satu bilangan. Nah, ini ada contohnya untuk perkalian 24,51. Nah, di sini terdapat berapa angka penting? Nah, ada 4 angka penting. Nah, lanjut. Yang kedua ada 12,3. Nah, di sini terdapat 3 angka penting. Nah, jika secara pengoperasian secara umum, maka hasilnya 301,473. Nah, ingat di sini kata kuncinya jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting paling sedikit pada salah satu bilangan. Nah, di sini angka penting yang paling sedikit yang mana? 4 atau 3? Ayo. Nah, pinter ya. Berarti yang paling sedikit di sini 3 angka penting. Berarti hasilnya nanti akan mendapatkan 3 angka penting. Tapi karena di sini hasil pengoperasian secara umumnya 301,473, maka kita ambil salah satu bilangan ini. Nah, jadi kita ambil yang di depan, 301 ini adalah jawabannya. Kenapa 301? Karena di sini yang paling sedikit angka pentingnya yaitu 3 angka penting saja. Jadi yang 473 ini kita nggak ikutkan, hasilnya 301. Dan yang 301 ini adalah semua angka penting. Terdapat 3 angka penting. Nah, paham? Oke, kita lanjut. Di sini ada soal untuk pembagian, pengoperasian pembagian. Di sini ada 12,5 dibagi 2,5. Nah, 12,5 berapa angka penting? Terdapat 3 angka penting. Yang 2,5 ini berapa? 2 angka penting. Nah, jadi di sini ingat kata kunci pengoperasian perkalian dan pembagian ini, mana yang angka penting terdapat angka penting paling sedikit, maka jawabannya nanti mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, maksudnya di sini misalkan contoh untuk pembagian 12,5 dibagi 2,5, hasilnya secara umum, secara pengoperasian secara umum di sini hasilnya 5. Nah, karena di sini cuma terdapat satu angka penting, maka kita tambahkan 0 di belakangnya seperti ini. Sehingga 5,0 akan menjadi angka penting dan menghasilkan 2 angka penting. Ingat, ini di dalam pengoperasian perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita lanjut ke pengoperasian yang keempat, yaitu operasi pangkat dan akar. Nah, di bawah ini sudah ada keterangannya ya. Hasil penarikan akar dan pemangkatan bilangan memiliki jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang ditarik akarnya atau bilangan yang dipangkatkan.
Nah, contoh di sini contoh ya. 1,2 meter pangkat 3, hasil pengoperasian secara umum itu hasilnya 1,728 meter pangkat 3. Nah, hasilnya di sini 1,7. Kenapa hasilnya 1,7? Ingat, di sini terdapat 2 angka penting. Nah, setelah pengoperasian secara umum terdapat 4 angka penting. Nah, bagaimana caranya agar nanti hasil akhirnya adalah 2 angka penting sesuai dengan bilangan yang dipangkatkan pertama ini. Nah, jadi yang ini 1,7 ini adalah hasil dari pemangkatan 1,2. Nah, yang ini hilang ya. Dan bilangan yang dipangkatkan memiliki 2 angka penting sehingga hasilnya memiliki 2 angka penting. Bilangan 1,728 memiliki 4 angka penting. Supaya menghasilkan 2 angka penting, hasil dari pangkat 3 adalah bilangan 1,7. Ingat, lihat yang pertama ini angka pentingnya berapa. Misalkan terdapat 2 angka penting yang dipangkatkan, maka hasil akhirnya pasti akan 2 angka penting, akan menghasilkan 2 angka penting. Nah, lanjut ya untuk operasi akar ini. Di sini contohnya misalkan akar dari 125 adalah 5. Secara pengoperasian secara umumnya adalah 5. Namun ingat, pengoperasian pada akar ini hasilnya akan memiliki 3 angka penting. Karena kenapa? Nah, karena angka yang diakarkan ini terdapat 3 angka penting, sehingga nanti hasil akhirnya harus 3 angka penting mengikuti angka yang diakarkan. Nah, di sini karena hasilnya hanya 5, 1 angka penting saja, maka kita tambahkan 0, 2 0 di belakang koma. Kita lanjut ke notasi ilmiah. Ini bagian ketiganya ya dari angka penting. Yang pertama angka penting, yang kedua pengoperasiannya, dan yang ketiga notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini merupakan cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Cara penulisannya A kali 10 pangkat N. Nah, dengan A menunjukkan bilangan real atau angka penting dan 10 pangkat N sebagai orde. Nilai A sebesar 1 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 10 dan merupakan bilangan bulat. Nah, di sini ada contohnya. Massa sebuah elektron sebesar 0,00000911 kg. Apabila dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah, dituliskan dengan notasi 9,11 kali 10 pangkat min 31. Ini pangkat min 31 ya, tapi tulisannya terlalu kecil. Nah, ini pangkatnya min 31. Jadi di sini ordenya itu adalah 10 pangkat min 31. Nah, 911 ini adalah angka pentingnya. Jadi 9,11 ditulis di depan dan 0,00000 ini banyak nolnya adalah 331. Tapi kenapa di sini pangkatnya min? Karena 0,0 ini adalah angka tidak penting, sehingga pangkat yang di sini adalah min atau negatif. Pangkat yang dihasilkan adalah negatif.
Karena 0,0 ini bukan termasuk bilangan asli atau bilangan nyata. Nah, lanjut ya. Sampai di sini ada jarak rata-rata bumi ke matahari 150.000.000.000 meter. Apabila dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah, maka hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, di sini kenapa pangkatnya atau ordenya positif? Karena diawali dari angka penting atau angka atau bilangan yang pertama ini adalah termasuk angka penting, sehingga ordenya terdapat positif atau 10 pangkat 11. Nah, sampai sini paham ya? Nah, adapun di sini manfaat dari notasi ilmiah, 1. Mempermudah dalam penulisan angka penting hasil pengukuran. 2. Mempermudah dalam hitungan aljabar. Yang ketiga, mempermudah dalam menentukan orde besaran yang diukur. Nah, mudah kan? Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, untuk di sini, adapun awalan pangkat 10 dalam satuan SI ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ini ada bilangan, orde, nama, dan simbol. Nah, dalam bilangan ini ada perbedaan yang di sini sama yang di atas. Di sini diawali dengan angka yang tidak real atau tidak nyata, yaitu yang termasuk angka yang tidak penting. 0,0 diawali dengan 0,0. Jadi, karena angka ini angka tidak penting, sehingga ordenya berpangkatkan negatif. Nah, seperti ini. Dan di bagian bawah ini diawali dengan angka penting, sehingga ordenya terdapat pangkat yang positif. Nah, bagaimana cara membacanya? Misalkan ini, contoh 0,001. Jadi, ini hasilnya 10 pangkat min 3. Ordenya pangkat min 3. Kenapa? Karena nolnya berjumlah 3 dan diawali dengan angka yang tidak penting, sehingga pangkatnya min 3. Nah, misalkan contoh lain ya, 0,002 misalkan. Berarti di sini 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk yang di bawah ini diawali dengan angka pasti atau angka penting. Di sini ada 10, 100, 1000. Nah, contoh misalkan 1000 atau 1.000. Nah, karena ini diawali dengan angka penting atau angka asli 1, maka orde yang didapatkan berpangkat positif atau berpangkat 3. Nah, orde 10 pangkat 3 ini berada pada namanya kilo, yang simbol kilo itu adalah K. Nah, ini sesuai urutannya ya. Oke, sampai sini paham? Pintar, baik, terima kasih. Nah, itu saja dari kakak untuk tentang materi angka penting ini. Semoga angka penting ini atau materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, adik-adik semua. Dan selamat beraktivitas, semangat belajarnya, walaupun keadaan kita seperti ini, banyak yang masih belajar dengan menggunakan metode daring atau belajar online. Jangan patah semangat walaupun online, jadi tetap harus belajar. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan.
Baik, itu saja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.